Komandan Pusat Polisi Militer Mabes TNI mengkonfirmasi bahwa keempat pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andri Yunus, berasal dari Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI yang berasal dari Matra Angkatan Laut dan Udara. Namun yang masih menjadi tanda tanya besar adalah apa motif pelaku melakukan tindakan keji tersebut. Kita akan mendalami lebih jauh kasus ini bersama anggota Komisi 3 DPR, Bang Nasir Jamil, dan pengamat militer Mas Al-Araf. Selamat malam para narasumber, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak Ayu. Baik. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Saya pertama-tama ingin ke Mas Al-Araf terlebih dahulu. Mas, saya ingin komentar Anda. Per hari ini sudah ada 4 pelaku dari BAIS TNI yang identitasnya dibuka ke publik. Menurut Anda, di titik ini apakah pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus sudah cukup memuaskan? Ya, proses pengungkapan ini kan berjalan seiring dengan proses pengungkapan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya, polisi, yang kemudian dilanjutkan oleh TNI. Tapi ini proses yang masih sangat awal, Mbak, dan sangat dini gitu. Dan proses ini dari awal sudah terlihat bahwa ada upaya untuk menutup ruang pengungkapan secara lebih terbuka dan akuntabel. Karena Puspom menyebutkan bahwa nanti akan diproses melalui peradilan militer. Kita tahu bahwa kalau itu terjadi, maka pengungkapan kasus ini akan jauh dari rasa keadilan. Nah, oleh karena itu masyarakat sipil berharap agar pengungkapan ini harus dilakukan secara terang benderang. Sesuai dengan konstitusi dan undang-undang TNI, maka anggota militer yang terlibat dalam tindak pidana umum harus diadili dalam peradilan umum. Dan itu dijelaskan di dalam pasal 65, kalau terlibat tindak pidana militer diadili dalam peradilan militer. Dalam kasus serangan ke Andri Yunus, ini ada satu kejahatan yang serius, masuk dalam tindak pidana umum, sehingga proses peradilannya harus melalui mekanisme peradilan umum. Bahkan lebih dari itu, jika Komnas HAM turun dan melidiki dan mendapatkan bukti bahwa kejahatan ini dilakukan secara terencana dan sistematis, maka proses peradilannya juga bisa dilakukan melalui peradilan HAM. Jadi opsi masyarakat sipil bisa melalui mekanisme peradilan umum, maka kepolisian meneruskan proses penyelidikan, atau Komnas HAM ikut turun langsung dan melihat bahwa memang ada perencanaan yang sistematis dan terencana dalam kasus ini sehingga bisa masuk ke dalam peradilan HAM. Dua opsi itu bisa dipilih dalam penyelesaian kasus ini. Kalau pilihannya peradilan militer sebagaimana diungkapkan oleh Puspom TNI, itu sulit mendapatkan keadilan dalam upaya mengungkap kasus ini. Karena 4 pelaku itu masih permulaan, Mbak. Kita harus melihat dalam peristiwa-peristiwa semacam ini adalah ada aktor utama yang memerintahkan ini, yang kemudian nanti kita lihat ada motif apa di balik itu. Serangan terhadap Andri bukan kejahatan kriminal biasa, tapi ini kejahatan yang memiliki motif politik tertentu, karena Andri adalah sosok aktivis pejuang hak asasi manusia yang menyuarakan kebenaran dan memperjuangkan agenda-agenda pemajuan hak asasi manusia dan reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi TNI. Dan kita tahu bahwa proses serangan ini tentu tidak bisa dilepaskan dari kerja-kerja Andri selama ini. Seperti 1 tahun lalu yang mengadvokasi Undang-Undang TNI 34/2004 yang mendatangi Hotel Fairmont dalam pembahasan revisi Undang-Undang TNI dilakukan oleh anggota Komisi 1 waktu itu. Lalu saat ini Andri juga sedang melakukan advokasi terkait dengan judicial review Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi dan juga terkait dengan penolakan rancangan Perpres pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Jadi memang Andri ini sosok yang sangat berani, kritis dalam memperjuangkan agenda-agenda reformasi sektor keamanan dan reformasi TNI. Jadi ketika kekerasan itu terjadi, saya sih sudah menduga bahwa peristiwa ini tentu tidak bisa dilepaskan dengan kerja-kerja dia dalam advokasi reformasi TNI itu, Mbak. Oke, Mas Al-Araf, tadi Anda mengatakan dalam peristiwa ini pengungkapan 4 pelaku ini baru permulaan. Ada aktor yang lebih besar di belakang itu dan kita juga mengetahui kalau misalkan di tubuh TNI biasanya satu aktivitas ada tali komandonya, diperintahkan oleh orang yang mungkin jabatannya lebih tinggi atau lebih besar begitu. Nah, Anda berarti menyangka ini berarti bukan dilakukan atas inisiatif dari 4 pelaku? Oh, tentu bukan. Hampir tidak mungkin 4 pelaku itu bekerja atas keinginan sendiri. Tidak mungkin. Ini satu kerja operasi dilakukan oleh intelijen strategis yang tentu dalam operasi-operasi ini bersifat rahasia dan tentu tidak bisa dilepaskan dari pimpinannya. Nanti tinggal dilacak aja siapakah pimpinan 2 level di atasnya, bahkan tentu tidak bisa dilepaskan dari posisi pertanggungjawaban
Kepala BAI sendiri dan juga pada level yang lebih tinggi kepada Panglima TNI. Tapi seberapa jauh ini sampai narik ke atas, nanti kita akan bisa menemukan ketika tim pencari fakta atau tim independen yang dilakukan oleh Komnas HAM atau komite independen bekerja. Kalau ini diserahkan kepada institusi peradilan militer, auditor militer, pasti dia kasusnya selesai di pelaku lapangan. Kita udah sering kali kasus-kasus seperti ini selesai hanya di pelaku lapangan. Pembunuhan Munir hanya selesai di pelaku lapangan, tapi aktor yang memerintahkan nggak kena. Dalam kasus-kasus sebelumnya di peristiwa penculikan aktivis 98, hanya di aktor lapangan yang memerintahkan tidak kena. Kenapa? Karena upaya-upaya penyelesaian ini tidak dilakukan dalam mekanisme yang independen dan kuat dan secara terbuka dan transparan. Oleh karena itu, Komnas HAM harus bekerja secara serius atau paling tidak Presiden membentuk TGPF. Tapi kalau Presiden nggak berani, Komnas HAM bisa membentuk tim mencari fakta untuk menuntaskan kasus ini. Meski nanti bisa mengambil data-data dari kepolisian dan dari TNI sendiri. Ini kita butuh tim yang independen untuk bekerja ini dan terlepas plus minus Komnas HAM, seharusnya dia bisa bekerja untuk mengungkap ini gitu bersama dengan polisi tentu. Itu Mbak. Baik, saya ingin ke Bang Nasir. Bang Nasir, TNI yang seharusnya menjadi alat perlindungan negara, tapi kita melihat dalam kasus ini melakukan tindakan keji, menyiram air keras terhadap seorang aktivis, Andri Yunus begitu. Bagaimana Anda melihat hal ini? Dan tadi juga kalau dari Mas Al-Araf sendiri menyebutkan bahwa sebenarnya pasti ada orang dengan pangkat lebih besar, dengan pengaruh yang lebih besar di balik ini. Bagaimana Anda menanggapinya? Begini Ayo, jadi kami Komisi 3 DPR RI melalui Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dan juga Ketua kelompok fraksi di Komisi 3 telah meminta kepada kepolisian agar mengusut kasus ini dan tuntas, dan kami memberikan dukungan agar kemudian pengungkapannya itu dilakukan secara objektif dan bertanggung jawab. Karena peristiwa ini tentu saja ya sangat kita sayangkan dan kita sesalkan karena dilakukan oleh oknum atau aparat atau anggota TNI yang seharusnya mereka itu menolong rakyatnya, bukan sebaliknya. Jadi kami juga sebenarnya memberikan terima kasih nih kepada kepolisian ya dan militer yang telah mengungkapkan ini. Dan paling tidak kami berharap agar kedua institusi ini bisa mengungkapkan ya mengapa mereka melakukan itu dan siapa yang menyuruh mereka. Apakah ini dilakukan atas perintah atasan secara formal atau kemudian perintah ini dilakukan oleh orang-orang tertentu di luar institusi militer misalnya. Oleh karena itu kan harus diungkap secara objektif, secara transparan begitu. Nah, karena itu harus ada mekanisme yang membuat ke arah itu. Nah, oleh karenanya sekali lagi kami sangat berharap agar kasus ini diungkap ya seterang-terangnya. Jangan sampai seperti dikatakan oleh Arab tadi hanya sebatas pemain-pemain di lapangan. Ya, jadi bahwa kemudian mereka ada yang memerintahkan atau yang menyuruh ya atau yang meminta untuk mengeksekusi saudara Andre itu sudah tidak bisa itu nggak bisa ditolak lagi itu ya pasti ada. Oke. Bang Nasir, tapi kalau menurut dari Komisi 3 sendiri, apakah kasus ini akan benar-benar selesai sampai ke akarnya di pengadilan militer atau memang harus ditarik dialihkan ke pengadilan umum? Nah ini tantangan ya. Jadi apa yang terungkap itu menjadi tantangan terkait dengan supremasi hukum, kemudian akuntabilitas militer. Dan juga bagaimana ruang sipil ya yang hari ini semakin kecil dan semakin ditakuti ya karena ada ancaman kemudian teror dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi ini ujian bagi akuntabilitas militer dan supremasi hukum, apakah mampu menjawab keinginan masyarakat dan keinginan kita semua bahwa kasus ini harus diungkap ya sampai siapa yang menyuruh itu dan apa motif orang yang menyuruh itu begitu. Sehingga kemudian apakah pertanyaan-pertanyaan terkait dengan aktivitas Andre tadi menjadi sebab yang langsung kenapa kemudian Andre mengalami peristiwa naas tersebut. Jadi Komisi 3 mendorong agar ini sampai kepada orang yang memerintahkan dan apa kira-kira latar belakang semua ini.
Oke, Bang Nasir dari Komisi 3 beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa akan membentuk panja untuk mengawal kasus ini. Nanti fungsi dan kewenangannya akan sejauh apa, Bang Nasir? Nah, panja penegakan hukum ini sebenarnya sudah ada, ya. Tinggal kami melanjutkan agenda panja itu, ya, terkait dengan hal-hal yang memang sangat dibutuhkan untuk didalami. Jadi tentu saja nanti panja itu berwenang untuk mengundang pihak-pihak yang punya kompetensi dan orang yang kami anggap patut untuk kami undang karena dia mengetahui dan hal-hal lain yang sebagainya yang dalam pandangan kami dia butuh untuk dihadirkan. Oke, tapi Anda setujunya apakah akan tetap di pengadilan militer atau umum, Bang? Nah, kita acuan aja kepada undang-undang yang ada dalam hukum acara pidana kita, undang-undang TNI yang sudah diperbarui terkait dengan mekanisme pengadilan yang dilakukan terhadap anggota TNI. Tadi sudah ada harapan ya dari beberapa aktivis terkait dengan pengadilan koneksitas ya, dan memang ketika melibatkan adanya anggota atau masyarakat sipil, maka itu bisa dilakukan ya. Nah, karena itu sekali lagi kami mendorong ke arah itu untuk transparan. Jadi ini sekali lagi seperti yang saya katakan, jadi pengadilan koneksitas itu adalah ujian bagi akuntabilitas militer. Jadi keinginan itu untuk melihat bagaimana supremasi hukum ditegakkan dan bagaimana akuntabilitas militer dalam menyikapi anggotanya yang melakukan tindakan ini, karena sekali lagi ini bukan tindakan yang ringan, ini sesuatu yang serius karena menyiramkan air keras. Dan sekali lagi yang menjadi korban adalah seorang aktivis yang selama ini memang sangat concern dengan isu-isu hak asasi manusia dan juga perbaikan institusi-institusi negara yang ada di Republik ini. Oke, saya kembali ke Mas Al-Araf terlebih dahulu. Mas Al-Araf, kalau sampai saat ini sebenarnya yang paling ditanyakan oleh masyarakat adalah mengenai motif. Tapi memang belum ada informasi langsung, belum ada rilis resmi mengenai apa sebenarnya motif dari keempat pelaku tersebut. Tapi banyak sekali yang mengaitkannya dengan keberanian korban Andri Yunus bersuara lantang tentang RUU TNI. Anda melihat ini adalah benang merahnya? Ya tentu, pasti kan ini bukan kejahatan yang biasa, kejahatan yang serius yang memiliki motif politik. Kita kemudian melihat track record Andri dalam kerja hampir beberapa lama ini. Hampir setahun ini dia memang cukup intens di dalam mengadvokasi rancangan undang-undang TNI dari 1 tahun lalu. Dan saya teringat dari teman saya ya, Mas Usman Hamid, dia bilang bahwa setahun lalu itu Andri bulan Maret melakukan menggeruduk hotel di Vermont itu ketika DPR membahas RUU TNI. Dan peristiwa kekerasan terhadap Andri sama Mbak terjadi di bulan Maret. Saya nggak tahu apakah ini sebuah kesengajaan atau sebuah yang direncanakan gitu. Tapi ya setelah setahun berlalu peristiwa ini terjadi. Dan kedua adalah saat ini belum selesai pertarungan advokasi Undang-Undang TNI. Bung Andri sendiri adalah salah satu tim hukum dan juru bicara dari Koalisi Reforma Sektor Keamanan dalam menggugat Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Yang mungkin dalam waktu sebulan atau 2 bulan lagi akan ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi itu Mbak. Nah, pada saat bersamaan dia juga mengadvokasi rancangan Perpres tentang pelibatan militer dalam mengatasi terorisme yang dia tolak karena itu terlalu jauh masuk wilayah sipil. Jadi sebenarnya yang diinginkan oleh teman-teman koalisi dan Andri adalah menginginkan militer yang profesional, yang sejahtera, modern, fokus pertahanan, tidak masuk wilayah terorisme, tidak duduk di jabatan sipil, tidak terlibat dalam operasi selain perang yang berlebihan seperti dalam MBG, cetak sawah, food estate, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali advokasi yang dia lakukan. Nah tentu ada yang terganggu dalam dinamika advokasi yang dilakukan oleh Andri atau oleh teman-teman kontras atau teman koalisi lainnya. Nah dalam konteks itu yang paling terdekat adalah ini upaya-upaya yang berupaya untuk mematahkan gerakan-gerakan masyarakat sipil dengan cara melakukan teror seperti ini. Ini tindakan-tindakan yang menurut saya pengecut sih, melakukan langkah-langkah seperti ini. Tapi bukan hanya kepada Andri, Mbak. Kalau kita lihat dalam rezim setahun pemerintahan ini atau 2 tahun ini, pola-pola pressing tekanan terhadap kelompok oposisi terjadi dengan beragam macam. Dan puncaknya adalah di peristiwa Pak Andri. Sebelumnya adalah kasus Del Pedro yang kemudian ditangkap dan diproses, terus kemudian bebas. Sebelumnya lagi ada kasus seperti pelaporan
kepada Panji yang melakukan panggung di politik, melakukan stand up dan melakukan penyampaiannya terkait dengan pandangan-pandang dia tentang kondisi politik di Indonesia. Lalu kemudian beberapa influencer-influencer dalam kasus Aceh juga ketika terjadi pencemaran lingkungan mendapatkan pressing melalui berbagai macam media sosial dan lain sebagainya. Bahkan sampai ancaman ke apartemennya lah, ke rumahnya. Jadi saya melihat ada suasana dalam ruang politik kita hari ini, kuasa sedang ingin membangun politik of fear tuh, politik ketakutan di masyarakat dengan melakukan beragam pressing dan teror. Nah, Andri adalah salah satu bagian dari puncak itu gitu. Oke. Jadi ini sesuatu yang nggak sehat dalam sistem demokrasi di kita karena kebebasan berekspresi nyata-nyata terancam gitu. Baik, saya terakhir ke Bang Nasir. Bang Nasir, dengan terjadinya penyerangan terhadap aktivis bukan hanya Andri Yunus saja, tapi tadi sudah ada beberapa kasus yang disebutkan oleh Mas Al-Araf. Apakah kemudian ini menjadi alarm bagi terbungkamnya demokrasi di Indonesia saat ini? Ya, sebenarnya kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat ya, menyampaikan aspirasi itu diatur dalam konstitusi dan menjadi hak yang tidak bisa dilepaskan dari manusia itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ini tantangan bagi pemerintahan yang sekarang untuk bisa lebih meningkatkan kualitas demokrasi, menjaga ruang publik dari serangan-serangan teror ya yang dialamatkan kepada siapapun sebenarnya ketika dia memperjuangkan sesuatu yang memang itu diatur dalam konstitusi. Nah, kaitannya dengan penyiraman air keras terhadap saudara Andri Yunus, kami berharap agar kerjasama polisi dan militer itu bisa menemukan, mengungkapkan, dan menjawab pertanyaan publik mengapa mereka melakukan itu dan siapa yang menyuruh mereka untuk melakukan itu. Demikian, Ayu. Oke, kita akan sama-sama mengawal kasus ini, siapa aktor intelektual dan otak dari penyerangan terhadap aktivis Andri Yunus. Kita akan kawal bersama dan kita sama-sama berharap semoga ini benar-benar bisa terungkap sampai ke akarnya. Sekali lagi terima kasih kepada kedua narasumber kami, anggota Komisi 3 DPR RI Bang Nasir Jamil dan juga pengamat militer Mas Al-Araf. Selamat malam, Bapak-bapak, sehat selalu.